Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Abu Nawas dan pengemis yang kedinginan dalam kolam. Ada seorang saudagar di Baghdad yang mempunyai sebuah kolam yang airnya terkenal sangat dingin. Konon tidak seorang pun yang tahan berendam di dalamnya berlama-lama, apalagi hingga separuh malam. Siapa yang berani berendam semalam di kolamku, aku beri hadiah 10 dirham, kata saudagar itu. Ajakan tersebut mengundang banyak orang untuk mencobanya, namun tidak ada yang tahan semalam, paling lama hanya mampu sampai sepertiga malam. Pada suatu hari datang seorang pengemis kepadanya. Maukah kamu berendam di dalam kolamku ini semalam? Jika kamu tahan aku beri hadiah 10 dirham, kata si saudagar. Baiklah, akan ku coba, jawab si pengemis. Kemudian dicelupkannya kedua tangan dan kakinya ke dalam kolam. Memang air kolam itu dingin sekali. Boleh juga, katanya kemudian. Kalau begitu nanti malam kamu bisa berendam di situ, kata si saudagar. Menanti datangnya malam, si pengemis pulang dulu ingin memberitahu anak istrinya mengenai rencana berendam di kolam itu. Istriku, kata si pengemis sesampainya di rumah, bagaimana pendapatmu bila aku berendam semalam di kolam saudagar itu untuk mendapat uang 10 dirham? Kalau kamu setuju aku akan mencobanya. Setuju, jawab si istri. Moga-moga Tuhan menguatkan badanmu. Kemudian pengemis itu kembali ke rumah saudagar. Nanti malam jam 8 kamu boleh masuk ke kolamku dan boleh keluar jam 6 pagi, kata si saudagar. Jika tahan akan ku bayar upahmu. Setelah sampai waktunya masuklah si pengemis ke dalam kolam. Hampir tengah malam ia kedinginan sampai tidak tahan lagi dan ingin keluar. Tetapi karena mengharap uang upah 10 dirham, ditahannya. Maksud itu sekuat tenaga. Lah kemudian berdoa kepada Tuhan agar airnya tidak terlalu dingin lagi. Ternyata doanya dikabulkan. Ia tidak merasa kedinginan lagi. Kira-kira jam 2 pagi anaknya datang menyusul. Lah khawatir jangan-jangan bapaknya mati kedinginan. Hatinya sangat gembira ketika dilihat bapaknya masih hidup. Kemudian ia menfalakan api di tepi kolam dan menunggu sampai pagi. Siang harinya pengemis itu bangkit dari kolam dan buru-buru menemui si saudagar untuk minta upahnya. Namun saudagar itu menolak membayar. Aku tidak mau membayar, karena anakmu membuat api di tepi kolam, kamu pasti tidak kedinginan. Namun si pengemis tidak mau kalah. Panas api itu tidak sampai ke badan saya. Selain apinya jauh, saya kan berendam di air. Masak api bisa masuk ke dalam air. Aku tetap tidak mau membayar upahmu, kata saudagar itu ngotot. Sekarang terserah kamu, mau melapor atau berkelahi denganku, aku tunggu. Dengan perasaan gondok pengemis itu pulang ke rumah. Sudah kedinginan setengah mati, tidak dapat uang lagi, pikirnya. Lah kemudian mengadukan penipuan itu kepada seorang hakim. Boro-boro pengaduannya didengar, hakim itu malahan membenarkan sikap sang saudagar. Lantas ia berusaha menemui orang-orang besar lainnya untuk diajak bicara, namun ia tetap disalahkan juga. Kemana lagi aku akan mengadukan nasibku ini, kata si pengemis dengan nada putus asa. Ya Allah, engkau jugalah yang tahu nasib hambamu ini, mudah-mudahan tiap-tiap orang yang benar engkau menangkan. Doanya dalam hati. Lah pun berjalan mengikuti langkah kakinya dengan perasaan yang semakin dongkol. Dengan takdir Allah, ia bertemu dengan Abu Nawas di sudut jalan. Hai, hamba Allah, tanya Abu Nawas. Ketika melihat pengemis itu tampak sangat sedih.
Mengapa Anda kelihatan murung sekali? Padahal udara sedemikian cerah. Memang benar hamba sedang dirundung malang, kata si pengemis. Lantas diceritakan musibah yang menimpa si pengemis sambil mengadukan nasibnya. Jangan sedih lagi, kata Abu Nawas ringan. Insya Allah, aku dapat membantu menyelesaikan masalahmu. Besok datanglah ke rumahku dan lihatlah caraku. Niscaya kamu menang dengan izin Allah. Terima kasih banyak. Anda bersedia menolongku, kata si pengemis. Lantas keduanya berpisah. Abu Nawas tidak pulang ke rumah, melainkan menghadap Baginda Sultan di istana. Apa kabar, hai Abu Nawas? Sapa Baginda Sultan begitu melihat batang hidung Abu Nawas. Ada masalah apa gerangan hari ini? Kabar baik, ya Tuanku Syah Alam, jawab Abu Nawas. Jika tidak keberatan Patik, silahkan Baginda datang ke rumah Patik. Sebab Patik punya hajat. Kapan aku mesti datang ke rumahmu? Tanya Baginda Sultan. Hari Senin jam 7 pagi, Tuanku, jawab Abu Nawas. Baiklah, kata Sultan, aku pasti datang ke rumahmu. Begitu keluar dari istana, Abu Nawas langsung ke rumah saudagar yang punya kolam. Kemudian ke rumah Tuan Hakim dan pembesar-pembesar lainnya yang pernah dihubungi oleh si pengemis. Kepada mereka Abu Nawas menyampaikan undangan untuk datang ke rumahnya Senin depan, hari Senin yang ditunggu. Sejak jam 7 pagi rumah Abu Nawas telah penuh dengan tamu yang diundang, termasuk Baginda Sultan. Mereka duduk di permadani yang sebelumnya telah digelar oleh tuan rumah sesuai dengan pangkat dan kedudukan masing-masing. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas mohon izin kepada Sultan untuk pergi ke belakang rumah. Ia kemudian menggantung sebuah periuk besar pada sebuah pohon, menjerangnya, menaruh di atas api. Tunggu punya tunggu, Abu Nawas tidak tampak batang hidungnya. Maka Sultan pun memanggil Abu Nawas. Kemana gerangan si Abu Nawas? Sudah masakkah nasinya atau belum? Gerutu Sultan. Rupanya gerutuan Sultan didengar oleh Abu Nawas. Ia pun menjawab, tunggulah sebentar lagi, Tuanku Syah Alam. Baginda pun diam, dan duduk kembali. Namun ketika matahari telah sampai ke ubun-ubun, ternyata Abu Nawas tak juga muncul di hadapan para tamu. Perut Baginda yang buncit itu telah keroncongan. Hai Abu Nawas, bagaimana dengan masakanmu itu? Aku sudah lapar, kata Baginda. Sebentar lagi, ya Syah Alam, sahut tuan rumah. Baginda masih sabar. Ia kemudian duduk kembali. Tetapi ketika waktu zuhur sudah hampir habis tak juga ada hidangan yang keluar. Baginda tak sabar lagi. Ia pun menyusul Abu Nawas di bagian belakang rumah, diikuti tamu-tamu lainnya. Mereka mau tahu apa sesungguhnya yang dikerjakan tuan rumah. Ternyata Abu Nawas sedang mengipas-ngipas api di tungkunya. Hai Abu Nawas, mengapa kamu membuat api di bawah pohon seperti itu? Tanya Baginda Sultan. Abu Nawas pun bangkit, demi mendengar pernyataan Baginda. Ya Tuanku Syah Alam, hamba sedang memasak nasi, sebentar lagi juga masak, jawabnya. Menanak nasi? Tanya Baginda. Mana periuknya? Ada, Tuanku, jawab Abu Nawas sambil mengangkat mukanya ke atas. Ada? Tanya Baginda keheranan. Mana? Iya. Mendongakkan mukanya ke atas mengikuti gerak Abu Nawas, tampak di atas sana sebuah periuk besar bergantung jauh dari tanah. Hai, Abu Nawas, sudah gilakah kamu? Tanya Sultan. Memasak nasi bukan begitu caranya, periuk di atas pohon, apinya di bawah, kamu tunggu 10 hari pun beras itu tidak bakalan jadi nasi. Begini, Baginda, Abu Nawas berusaha menjelaskan perbuatannya. Ada seorang pengemis berjanji dengan seorang saudagar,
Pengemis itu disuruh berendam dalam kolam yang airnya sangat dingin dan akan diupah 10 dirham jika mampu bertahan 1 malam. Si pengemis setuju karena mengharap upah 10 dirham dan berhasil melaksanakan janjinya. Tapi si saudagar tidak mau membayar, dengan alasan anak si pengemis membuat api di pinggir kolam. Lalu semuanya diceritakan kepada Sultan lengkap dengan sikap Tuan Hakim dan para pembesar yang membenarkan sikap si saudagar. Itulah sebabnya Patik berbuat seperti ini. Boro-boro nasi itu akan matang, kata Sultan, airnya saja tidak bakal panas, karena apinya terlalu jauh. Demikian pula halnya si pengemis, kata Abu Nawas lagi, di dalam air dan anaknya membuat api di tanah jauh dari pinggir kolam. Tetapi saudagar itu mengatakan bahwa si pengemis tidak berendam di air karena ada api di pinggir kolam, sehingga air kolam jadi hangat. Saudagar itu pucat mukanya. Ia tidak dapat membantah kata-kata Abu Nawas. Begitu pula para pembesar itu, karena memang demikian halnya. Sekarang aku ambil keputusan begini, kata Sultan. Saudagar itu harus membayar si pengemis 100 dirham dan dihukum selama 1 bulan karena telah berbuat salah kepada orang miskin. Hakim dan orang-orang pembesar dihukum 4 hari karena berbuat tidak adil dan menyalahkan orang yang benar. Saat itu juga si pengemis memperoleh uangnya dari si saudagar. Setelah menyampaikan hormat kepada Sultan dan memberi salam kepada Abu Nawas, ia pun pulang dengan riangnya. Sultan kemudian memerintah menterinya untuk memenjarakan saudagar dan para pembesar sebelum akhirnya kembali ke istana dalam keadaan lapar dan dahaga. Akan halnya Abu Nawas, ia pun sebenarnya perutnya keroncongan dan kehausan. Abu Nawas dan pesta Yahudi. Suatu hari Abu Nawas singgah di rumah kenalannya, seorang Yahudi. Di sana sedang berlangsung permainan musik, banyak yang menonton sehingga suasananya meriah. Semua tamu yang datang terlibat dalam permainan musik itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja masuk. Ada yang main kecapi, ada yang menari-nari, semua bersukaria. Demikian asyiknya permainan itu sampai menguras tenaga, karena makan waktu cukup lama, dan ketika para tamu sudah pada kehausan, tuan rumah mengedarkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapat secangkir kopi. Ketika Abu Nawas hendak menghirup kopi itu, ia ditampar oleh si Yahudi, namun karena larut dalam kegembiraan, hal itu tidak ia hiraukan, dan diangkatnya lagi cangkirnya. Tapi lagi-lagi ia ditampar. Ternyata tamparan yang diterima Abu Nawas malam itu cukup banyak sampai acara selesai sekitar pukul 2 dini hari. Di jalan, baru terpikir oleh Abu Nawas, jahat benar perangai Yahudi itu, main tampar aja. Minumnya seperti binatang. Kelakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad. Tapi apa dayaku hendak melarangnya? Ada satu akal. Esok harinya Abu Nawas menghadap Khalifah Harun al-Rasyid di istana. Tuanku, ternyata di negeri tuan ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal, sangat aneh. Di mana tempatnya? Tanya Baginda Khalifah. Di tepi hutan sana. Mari kita lihat, ajak Baginda. Baik, kata Abu Nawas. Nanti malam kita pergi berdua saja, dan tuanku memakai pakaian santri. Tapi ingat, kata Baginda, kamu jangan mempermainkan aku seperti dulu lagi. Setelah salat Isya, berangkatlah Baginda ke rumah Yahudi itu ditemani Abu Nawas. Ketika sampai di sana kebetulan si Yahudi sedang asyik bermain musik bersama teman-temannya, maka Baginda pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta menari,
Baginda menolak, sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kiri kanan. Sampai di situ Baginda baru sadar, ia telah dipermainkan Abu Nawas. Tapi apa daya, ia tidak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka menarilah Baginda sampai perlu membasahi badannya yang gemuk itu. Setelah itu barulah diedarkan kopi kepada semua tamu. Melihat hal itu Abu Nawas keluar dari ruangan dengan alasan akan kencing, padahal ia langsung pulang. Biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu, karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri, pikir Abu Nawas. Tatkala hendak mengangkat cangkir kopi ke mulutnya, Baginda ditampar oleh Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat lagi cangkir dengan piringnya, ia pun kena tampar lagi. Baginda diam saja. Kemudian dilihatnya Yahudi itu minum seperti binatang, menghirup sambil ketawa-ketawa. Apa boleh buat, pikir Baginda, aku seorang diri, dan tak mungkin melawan Yahudi sebanyak itu. Larut malam Baginda pulang ke istana berjalan kaki seorang diri dengan hati yang amat dongkol. Merasa dipermainkan oleh Abu Nawas, dan dipermalukan di depan orang banyak. Alangkah kasihan diriku, gumamnya. Pagi harinya, begitu bangun tidur, Khalifah Harun al-Rasyid memerintahkan seorang pelayan istana untuk memanggil Abu Nawas. Hai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu malam tadi. Terima kasih kamu masukkan aku ke rumah Yahudi itu dan kamu tinggal aku seorang diri. Sementara aku dipermalukan seperti itu, kata Baginda. Mohon ampun, ya Baginda, jawab Abu Nawas. Malam sebelumnya hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Baginda tidak akan percaya. Maka hamba bawa Baginda ke sana agar mengetahui dengan mata kepala sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh seperti itu. Baginda tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas, lalu disuruhnya beberapa pengawal memanggil si Yahudi. Hai, Yahudi, apa sebab kamu menamparkan aku tadi malam? Baginda bertanya dengan sengit, dari mana kamu memperoleh cara minum seperti hewan? Ya Tuanku Syah Alam, jawab si Yahudi, sesungguhnya hamba tidak tahu akan duli Syah Alam. Jika sekiranya hamba tahu, masa hamba berbuat seperti itu? Sebab itu hamba mohon ampun yang sebesar-besarnya. Sekarang terimalah pembalasanku, kata Baginda. Yahudi itu dimasukkan ke dalam penjara. Dan sejak itu diharamkan orang bermain serta minum seperti binatang. Mereka yang melanggar larangan itu dihukum berat. Abu Nawas di kuburan. Suatu hari, hai Abu Nawas, kenapa sekarang kamu bertingkah seperti orang gila? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas balik bertanya, aku atau Baginda yang gila? Raja menjawab, tentu saja kamu yang gila, ngapain juga setiap hari duduk di kuburan? Abu Nawas membalas, justru itulah aku yang waras dan Baginda yang gila. Baginda Raja pun heran dengan jawaban Abu Nawas. Kenapa bisa begitu wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ya, karena aku tahu bahwa istana dan kekuasaanmu suatu saat pasti akan musnah dan disitulah Baginda akan hidup abadi, jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke sebuah kuburan. Oleh karenanya aku mempersiapkan diri untuk tinggal kekal di sini, sementara Paduka justru menyibukkan diri dengan membangun istana megah, padahal semuanya itu akan musnah. Paduka terlihat begitu membenci kuburan,
Padahal disitulah tempat peristirahatan terakhir Paduka, tutur Abu Nawas melanjutkan. Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja seketika langsung terdiam. Jika demikian adanya, lalu siapa di antara kita yang gila wahai Baginda Raja? Tanya Abu Nawas menegaskan. Baginda Raja tak mampu bicara sedikit pun, ia hanya bisa menangis terisak. Demi Allah, benar sekali apa yang kau katakan. Nasihatilah aku wahai Abu Nawas, pinta Baginda Raja. Dengan pandangan sorot mata yang tajam Abu Nawas berkata, cukuplah kau agar selalu amanah. Perlahan Baginda Raja mulai mereda tangisnya. Terima kasih atas nasihatnya wahai Abu Nawas. Apakah kau menginginkan sesuatu dariku? Tanya Baginda Raja. Iya, jawab Abu Nawas. Ada 3 permintaanku kepadamu wahai Paduka. Jika kau sanggup melakukannya, aku akan sangat berterima kasih sekali kepadamu, ujar Abu Nawas. Baiklah, katakan apa permintaanmu, balas Baginda Raja. Pertama, bisakah Paduka yang mulia menambah atau memperpanjang usiaku? Tanya Abu Nawas. Tentu saja aku tidak mungkin mampu melakukannya, jawab Baginda Raja. Permintaanku yang kedua, mampukah Paduka Raja menjagaku dari malaikat maut? Tanya Abu Nawas kembali. Tentu saja aku takkan mampu wahai Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Baiklah, sekarang permintaanku yang ketiga, mampukah Paduka memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari api neraka? Pinta Abu Nawas. Itu juga tak mungkin mampu aku lakukan wahai Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas berkata, kalau begitu aku tidak membutuhkan bantuanmu. Silakan Paduka Raja pergi saja dari sini. Baginda Raja pun lantas meninggalkan Abu Nawas seorang diri di sebuah pemakanan yang penuh dengan ketenangan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bahwasannya hanya kepada Allah lah tempat memohon perlindungan dan meminta pertolongan. Pisang goreng. Sudah seminggu ini pangeran kerajaan sakit dan tak keluar kamar. Seluruh tabib istana sudah dikerahkan namun penyakit yang menghinggapi pangeran tidak kunjung diketahui. Terlintas oleh Baginda Raja untuk melakukan sayembara agar pangeran bisa diobati, namun hal tersebut urung dilakukan karena beliau mengikuti saran dari Abu Nawas. Abu Nawas, menurut hemat hamba, tidak usah Baginda Raja melakukan sayembara, karena jika ada kerajaan lain yang berseberangan dengan Baginda mendengar berita ini, bisa jadi senjata oleh mereka. Dan bukan tak mungkin mereka bisa menaklukkan kerajaan dari sisi ini. Baginda Raja, benar juga katamu wahai Abu Nawas. Lalu bagaimana cara untuk menyembuhkan putra mahkota ini? Abu Nawas, biar hamba coba untuk mengobatinya Baginda. Baginda Raja, kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas. Tabib yang paling hebat di kerajaan ini saja tidak bisa mengobati, bagaimana mungkin kau bisa melebihi mereka? Abu Nawas, jika Baginda Raja percaya kepada saya, akan saya coba dengan segenap kemampuan saya. Baginda Raja berpikir sejenak. Selama ini Abu Nawas terkenal dengan ide-idenya yang brilian. Tidak ada salahnya untuk mencoba. Baginda Raja, baiklah Abu Nawas, tapi ada satu syarat. Abu Nawas, syarat apakah itu Baginda Raja?
Baginda Raja, jika kau gagal mengobati sang pangeran, maka kau akan dihukum rajam. Abu Nawas, baik Baginda, hamba bersedia memenuhi syarat tersebut. Dalam hati Abu Nawas khawatir, sebab ia tidak menguasai ilmu pengobatan. Namun dia memiliki keyakinan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Setelah mendapat izin dari Baginda Raja, maka Abu Nawas memasuki kamar pangeran. Sesaat kemudian Abu Nawas keluar dari kamar tersebut. Abu Nawas, hamba membutuhkan seorang penjual buah wahai Baginda Raja. Segera permintaan Abu Nawas dikabulkan. Tak menunggu lama sang penjual buah sudah berada di istana kerajaan. Berdua dengan penjual buah, Abu Nawas kembali masuk ke kamar pangeran. Abu Nawas, wahai bapak penjual buah, tolong sebutkan nama buah-buahan yang paling laku kau jual. Ketika penjual buah itu menyebutkan nama buah-buahan satu persatu, Abu Nawas menempelkan telinganya di dada sang pangeran. Saat disebut nama buah pisang, degup jantung pangeran mendadak menjadi kencang. Abu Nawas, tolong ulangi lagi Pak. Sama seperti tadi, saat diucapkan, pisang, degup jantung sang pangeran menjadi kencang. Baginda Raja, ada apa ini Abu Nawas? Kamu jangan main-main ya. Abu Nawas, hamba sudah tahu penyebab sakit putra mahkota ini wahai Baginda Raja. Baginda Raja, cepat sebutkan Abu Nawas agar bisa dicari obat secepatnya. Abu Nawas, nama penyakitnya adalah PLU. Baginda Raja, apa itu PLU? Abu Nawas, nanti hamba jelaskan. Dan yang pasti obatnya adalah guru matematika wahai Baginda. Baginda Raja, apa? Guru matematika. Abu Nawas, Baginda sudah tidak percaya dengan hamba lagi. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulut Baginda Raja selain memberikan isyarat kepada pesuruh istana untuk segera mendatangkan guru matematika. Setelah guru matematika hadir, Abu Nawas membisikkan sesuatu dan guru itu mengangguk-angguk. Guru matematika, wahai pangeran, tolong perhatikan baik-baik ya. Pangeran hanya mengangguk pelan. Guru matematika, kalau bilangan mempunyai 3 angka 0 itu disebut 1000, 6 0 disebut 1.000.000, dan 9 0 disebut 1.000.000.000. Pangeran, astaga, jadi selama ini saya salah hitung. Pantas saja setiap saya menghitung tidak cocok dengan uang yang ada. Mendadak wajah pangeran menjadi segar kembali. Baginda Raja, ada apa ini Abu Nawas? Abu Nawas, PLU adalah penyakit lupa uang. Baginda Raja, jangan bertele-tele Abu Nawas. Abu Nawas, beberapa waktu lalu saya mendapat kabar bahwa pangeran mendirikan kedai pisang goreng, dan cabangnya sudah banyak di seluruh negeri ini. Kabar terakhir yang saya dengar sudah ada 8 cabang. Nah, ketika ada yang bertanya kenapa pangeran menjual pisang goreng, pangeran memberikan alasan bahwa untungnya sangat besar. Dia bisa beruntung banyak sekali. Kata beliau, jika dihitung untungnya 6 digit miliaran. Nah, beliau sepertinya keliru menafsirkan jumlah 0 pada uangnya itu Baginda. Baginda Raja, waduh. Baginda Raja menepuk keningnya sambil memberikan isyarat agar semua keluar dari ruangan.
Mukanya merah menanggung malu, ingin seperti Umar bin Khattab. Mendadak Baginda Raja memanggil pesuruhnya untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, apa gerangan yang terjadi sehingga Baginda tiba-tiba memanggil hamba? Baginda Raja, saya akan berkunjung mengelilingi pelosok-pelosok negeri ini Abu Nawas. Dan diriku membutuhkan engkau untuk menemani selama perjalanan tersebut. Abu Nawas, baiklah Baginda, hamba tidak patut membantah titah Baginda Raja. Maka berangkatlah Baginda Raja hanya berdua saja dengan Abu Nawas mengelilingi seluruh negeri yang masih menjadi daerah kekuasaan kerajaan beliau. Abu Nawas, kenapa Baginda tidak membawa pengawal istana beserta menteri-menteri? Baginda Raja, engkau lihat saja nanti. Dengan perasaan was-was Abu Nawas tetap mengikuti perintah raja. Setelah sekian lama berkeliling negeri, di suatu desa terdengar suara anak kecil menangis. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, engkau dengar itu ada suara anak kecil menangis. Ayo kita ke sana. Abu Nawas, baik Baginda. Dengan tergopoh-gopoh Abu Nawas mengikuti langkah Baginda Raja. Setelah mengetok pintu rumah, keluarlah ibu muda dengan air mata berlinang. Baginda Raja, kenapa anakmu menangis wahai ibu? Ibu muda, siapakah engkau berani-beraninya bertanya seperti itu? Baginda Raja, kami musyafir yang kebetulan lewat. Ibu muda, kami sudah 3 hari tidak makan. Anak-anakku kelaparan dan tidak ada makanan yang bisa kumasak. Itu apa yang kau rebus di dapur wahai ibu muda? Tiba-tiba Abu Nawas menimpali pembicaraan mereka. Ibu muda, aku merebus batu untuk mengelabui anak-anakku. Abu Nawas, sungguh teganya dirimu mengelabui anak-anakmu yang kelaparan. Ibu muda, sudah tak ada lagi yang bisa kuperbuat. Sebelumnya aku masih bisa berhutang ke tetangga. Tapi sekarang mereka tidak mau lagi meminjamiku uang. Seminggu yang lalu listrik kami sudah diputus karena saya menunggak membayarnya. Harga listrik melambung 3 kali lipat, ini sama dengan mencekik leher kami pelan-pelan. Tanpa dikomando lagi, meluncur semua kegundahan yang ada di kepala ibu muda ini. Baginda Raja merasa kena tampar mendengar keluhan tersebut. Baginda Raja, baiklah kalau begitu, kami pamit dulu sebentar nanti kembali lagi. Ibu muda, kalau sempat tuan-tuan bertemu Baginda Raja tolong sampaikan ini semua. Tidak pantas dia memimpin kerajaan ini. Sebaiknya ganti saja raja di kerajaan ini. Abu Nawas, baik ibu, nanti saya sampaikan. Bergegas Baginda Raja menarik kerah baju Abu Nawas meninggalkan rumah ibu muda itu. Baginda Raja, kita harus ambil beras di gudang secepat mungkin Abu Nawas. Abu Nawas, di gudang mana wahai Baginda? Baginda Raja, di gudang kerajaan, emang ada gudang yang lain. Abu Nawas, mana ada beras di sana Baginda? Baginda Raja, beberapa hari yang lalu aku menyuruh Menteri Pertanian untuk mengimpor beras dari negeri tetangga. Abu Nawas, bukannya beras itu masih tertahan di dermaga Baginda? Baginda Raja, astaga, aku lupa. Lalu apa yang mesti kita bawa untuk menolong ibu muda itu wahai Abu Nawas? Abu Nawas, mestinya Baginda membantu petani untuk swasembada beras, bukan malah mengimpor beras. Dengan kebijakan impor tersebut petani banyak yang merugi, sehingga mereka tak mau lagi ke sawah. Baginda Raja, lalu apa yang harus kulakukan wahai Abu Nawas? Abu Nawas, lakukanlah kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil Baginda. Baginda Raja, maksudku apa yang harus kita bawa untuk menolong ibu muda tadi? Abu Nawas, jadikan saja dia istri Baginda. Baginda Raja, apa katamu?
Tidak ada kisah Sayyidina Umar bin Khattab seperti itu. Negeri mimpi. Baginda Raja tiba-tiba mendatangi kediaman Abu Nawas. Melihat gelagat kedatangan Baginda Raja yang mendadak ini, Abu Nawas merasa ada yang tidak beres. Baginda Raja, "Wahai Abu Nawas, tadi malam aku bermimpi." Abu Nawas, "Mimpi apakah itu wahai Baginda?" Baginda Raja, "Aku bermimpi melihat suatu negeri yang sangat indah. Masyarakatnya kebanyakan berdagang." Abu Nawas, "Lalu kenapa dengan negeri itu Baginda Raja?" Baginda Raja, "Aku sudah sering mengunjungi negeri seperti itu. Namun ada satu yang mengganjal pikiranku, negeri tersebut terlihat dalam mimpi mempunyai kuliner yang sangat enak-enak." Abu Nawas, "Jadi menurut Baginda kita akan ke sana mencoba kulinernya?" Baginda Raja, "Kurang lebih seperti itulah Abu Nawas." Sesaat Abu Nawas terdiam. Dia sudah membayangkan bahwa kedatangan Baginda Raja kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah mengutus dirinya untuk mencari negeri tersebut. "Baginda Raja, kenapa kau termenung wahai Abu Nawas?" Abu Nawas, "Saya menunggu titah Baginda selanjutnya." Baginda Raja, "Baiklah kalau begitu. Ayo segera kamu siapkan bekal, kita berangkat ke negeri itu sekarang juga." Benar dugaan Abu Nawas semula, ada yang tidak beres. Negeri yang akan dicari hanya ada dalam mimpi Baginda Raja dan ini sangat sulit untuk dicari. Abu Nawas, "Sebelumnya hamba mohon beribu maaf Baginda Raja. Bukannya hamba tidak mau menemani Baginda mencari negeri tersebut, tapi alangkah lebih baik hamba sendiri yang mencari negeri tersebut." Baginda Raja, "Kamu meragukan kemampuanku Abu Nawas." Abu Nawas, "Bukan begitu Baginda. Maksud hamba adalah hamba cari negeri itu seorang diri terlebih dahulu, setelah hamba temukan barulah Baginda hamba bawa ke sana. Sebab menurut hamba, mencari negeri yang belum pernah kita tempuh akan banyak menemui rintangan, sementara Baginda Raja adalah simbol kerajaan. Jika terjadi sesuatu dan lain hal itu sama saja dengan meruntuhkan kerajaan Baginda." Sesaat Baginda Raja mencerna ucapan Abu Nawas. Baginda Raja, "Baiklah Abu Nawas. Aku beri kau waktu 3 hari untuk menemukan negeri tersebut. Kalau tidak bisa kau temukan, tanggung akibatnya." Abu Nawas, "Baik Baginda. Hamba mohon diri." Abu Nawas segera berangkat. Dia tidak tahu harus kemana. Resiko yang dihadapi sangat berat. Tapi bukan Abu Nawas namanya kalau tidak punya 1000 akal. Setelah 3 hari berlalu Abu Nawas mendatangi kembali istana kerajaan. "Baginda Raja, bagaimana pencarianmu wahai Abu Nawas?" Abu Nawas, "Sudah saya temukan negeri tersebut Baginda Raja." Baginda Raja, "Di manakah letak negeri itu?" Abu Nawas, "Negeri itu memang jauh dari sini, butuh waktu seharian penuh berkuda untuk menemukan pinggirannya." "Itu baru pinggirannya." Baginda Raja, "Maksudmu apa ini Abu Nawas?" Abu Nawas, "Negeri tersebut amat luas dan saya baru sampai di pinggirannya saja." Dan benar kata Baginda, tempo hari memang kulinernya sangat enak-enak. Baginda Raja, "Sudah kau cicipi kulinernya?" Abu Nawas, "Sudah Baginda. Ada satu macam yang menurut saya sangat enak, yakni salalawak." Semakin penasaran Baginda Raja mendengar penjelasan Abu Nawas ini. Baginda Raja, "Apa nama negeri itu wahai Abu Nawas?" Abu Nawas, "Pariaman, Baginda." Baginda Raja, "Ayo sekarang kita ke sana." Maka berangkatlah rombongan kerajaan menuju negeri yang telah diceritakan oleh Abu Nawas. Setelah seharian penuh berkuda,
Abu Nawas memberi isyarat untuk berhenti di suatu tempat, tepatnya di pinggir pantai. Baginda Raja, mengapa kita berhenti di sini Abu Nawas? Abu Nawas, Baginda lihat saja nanti. Selang tak berapa lama datanglah segerombolan pedagang membawa dagangannya. Pedagang, ini salah pesanan tuan tempo hari. Tiba-tiba pedagang itu menyodorkan salah lawak yang masih hangat. Abu Nawas, inilah makanan khas dari Pariaman yang terkenal enak itu Baginda. Baginda Raja, bagaimana tahu kau negeri ini bernama Pariaman, Abu Nawas? Seingatku ini masih wilayah kerajaanku. Abu Nawas, coba kita tanya pedagang ini. Bapak berasal dari mana? Abu Nawas, coba kita tanya pedagang ini. Bapak berasal dari mana? Pedagang, Pariaman, Tuan. Baginda Raja, di mimpiku tak ada nama Pariaman Abu Nawas. Kau jangan macam-macam ya, Baginda Raja mulai emosi. Abu Nawas, Pariaman ini negerinya sama dengan yang di mimpi Baginda. Negerinya begitu indah dan penduduknya banyak yang berdagang. Lalu yang terpenting, di negeri ini kulinernya sangat enak-enak. Sebelum Baginda Raja memuncak emosinya, Abu Nawas menyodorkan salah lawak terlebih dahulu, dan Baginda pun mencicipinya. Abu Nawas, bagaimana rasanya Baginda? Baginda Raja, betul katamu, sangat enak. Tapi pertanyaanku tadi belum kau jawab Abu Nawas. Negeri ini masih wilayah kekuasaanku. Abu Nawas, coba Baginda Raja cicipi air laut di depan kita ini, bagaimana rasanya? Baginda Raja menuruti saran Abu Nawas. Baginda Raja, asin rasanya. Abu Nawas, nah, berarti negeri ini Pariaman Baginda Raja. Baginda Raja kebingungan mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut. Pedagang, Pariaman itu air lautnya asin wahai Baginda Raja. Abu Nawas, Baginda dengar sendiri kan dari pedagang tersebut. Berarti kita sudah sampai di Pariaman sekarang. Baginda Raja, jadi, Abu Nawas, ya, benar Baginda. Pariaman ini luas, dan selagi masih asin air lautnya itu masih Pariaman. Sejak saat itu Pariaman terkenal dengan istilah negeri yang luas, dan menurut bahasa di sana disebut Piaman Laweh.